Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aspek Substansial dan Sistematika dalam Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian. Baiklah, saya sebagai presentator pertama dan kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Restu Fikriya Sianipar. Kemudian presentator ketiga dilanjutkan oleh Saudara Anugrah Arina Ramadan dan yang terakhir oleh Saudara Hairul Amin. Baiklah, pertama yaitu pengertian. Penelitian merupakan suatu proses untuk mendapatkan jawaban atau pemecahan terhadap suatu permasalahan dengan cara mengamati dan menganalisis gejala-gejala yang terjadi. Proses penelitian secara umum meliputi tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, analisis hasil penelitian, dan pelaporan. Suatu perencanaan penelitian perlu disusun dalam bentuk yang formal dan dituangkan secara tertulis dalam sebuah proposal penelitian. Selanjutnya, keseluruhan proses dan hasil penelitian tersebut perlu dilaporkan dan disajikan dalam sebuah karya tulis ilmiah, baik berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Substansi proposal penelitian atau dalam hal ini lebih tepatnya disebut sebagai proposal skripsi pada umumnya dituangkan dalam 3 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu mengenai aspek substansial proposal penelitian. Seperti telah dijelaskan bahwasanya proposal yang berisikan rancangan penelitian menjadi sebuah pedoman bagi pelaksanaan penelitian dan analisis hasilnya. Oleh karenanya harus ada kesinkronan antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan teori dan metode penelitian, serta kejelasan pada masing-masing unsur tersebut. Berdasarkan kronologis tersebut, maka jelaslah bahwa dalam sebuah proposal penelitian harus ada kejelasan konsep dan keterkaitan antar masing-masing substansinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Restu Fikriya Sianipar. Yang berikutnya adalah proposal penelitian dan peranannya. Untuk mendapatkan kejelasan dan keharmonian sebuah proposal penelitian, salah satu yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti sebelum menyusun proposal penelitiannya adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, fenomena apa yang melatar belakangi suatu permasalahan? Yang kedua, seberapa penting permasalahan tersebut dipecahkan dan mengapa? Yang ketiga, berdasarkan latar belakang, rumuskan beberapa pertanyaan operasional yang dapat menjawabnya membutuhkan sebuah proses penelitian. Yang keempat, batasi ruang lingkup permasalahan Anda. Yang kelima, tetapkan tujuan dan manfaatnya apabila pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan tersebut nantinya dapat terjawab. Yang keenam, teori apa saja yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Yang ketujuh, bagaimana prosedur penelitiannya. Yang terakhir, bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis datanya. Kemudian, matrik penelitian. Matrik penelitian dapat dikatakan sebagai ringkasan dari suatu proposal penelitian, karena semua unsur dalam proposal penelitian secara singkat ditampilkan dalam matrik. Berikutnya adalah judul. Judul merupakan suatu unsur yang sangat penting dari sebuah proposal penelitian, karena dengan membaca judul, orang akan dapat memiliki gambaran tentang apa dan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan. Setelah menentukan judul, seorang peneliti dapat memikirkan tentang bab pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, batasan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memuat informasi tentang teori dan uraian teori yang mendasari penelitian, baik itu berupa penelitian dasar dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan objek penelitian maupun pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Berikutnya adalah metode penelitian. Bab metode penelitian berisikan rancangan penelitian, metode penentuan responden, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang terakhir adalah penutup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Arina Ramadan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. B. Sistematika penulisan proposal penelitian. Jadi dalam sistematika penulisan proposal penelitian itu ada 11. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua
rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, manfaat atau signifikansi penelitian. Kelima, tinjauan pustaka. Keenam, asumsi penelitian. Ketujuh, metode penelitian. Kedelapan, objek penelitian. 9, teknik pengumpulan data. Ke-10, analisis data. Dan yang terakhir yaitu ke-11, daftar pustaka. Hal selanjutnya itu C, aturan penulisan laporan penelitian. Jadi dalam aturan penulisan laporan penelitian itu mempunyai langkah-langkah dalam kegiatan penelitian ilmiah tersebut, yaitu pertama, merumuskan dan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, melakukan studi kepustakaan. Yang keempat, yang ketiga, merumuskan konsep, hipotesis, dan variabel. Keempat, menentukan model dan desain penelitian. Kelima, menentukan metode pengumpulan data dan lantas pengumpulan data. Keenam, menyusun, menganalisis, dan menafsirkan data, membuat kesimpulan, rekomendasi, dan yang terakhir membuat laporan penelitian. Mungkin sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hairul Amin akan melanjutkan presentasi dari Saudara Anugrah Ari Ramadan. Sejumlah aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Yang kedua, menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang. Ketiga, menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Yang keempat, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang kelima, ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Yang keenam, menggunakan teknik notasi ilmiah. Yang ketujuh, teknik notasi ilmiah menyangkut masalah tata cara mengutip, membuat catatan kaki, dan menyusun daftar pustaka atau bibliografi. Dan yang kedelapan, laporan harus objektif atau mengungkapkan hasil apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kesembilan, laporan harus sistematis atau sesuai alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang kesembilan, laporan harus jelas atau mengungkapkan sesuatu secara jernih. Yang kesepuluh, laporan bersifat terbuka atau dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya bisa teruji melalui kritik dari pihak lain. Dan yang terakhir, isi laporan harus logis atau memuat keterangan berdasar argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.